Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan di ibadah raya pada Minggu pagi ini, 21 Februari 2021. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk di dalam ibadahnya. Firman-Nya dalam Mazmur 95 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Jemaat Tuhan, saya undang untuk berdiri. Mari kita memuji nama Tuhan. Manis kau dengar.
dan hatiku dan hatiku dan hatiku dan hatiku bersyukur padamu. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing, mari kita siapkan segenap keberadaan kita untuk masuk di dalam kebaktian kita pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kamu sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah segala Allah dan Tuhan atas segala Tuhan. Kebaktian saat ini ditabiskan di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tuhan besertamu. Amin. Silakan dulu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 64, Bila Kulihat Bintang, Gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Pengakuan dosa, Mazmur 51 ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang ketujuh. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berbuat dosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Mari kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 395, Betapa Indah Harinya. Betapa indah
janjinya yang telah mengikat hatiku. Beri kasihku padanya serta menyanyi bersyukur. Indah harinya Yesus membasuh dosaku. Budi ajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indah harinya Yesus membasuh dosaku. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, segala puji, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Sebab Engkaulah Allah yang layak dipuji dan disembah. Kami naikkan syukur kami oleh karena kasih-Mu, kebaikan dan kemurahan Tuhan yang selalu Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Bersyukur untuk kesehatan dan kekuatan yang masih Engkau berikan. Terlebih ya Tuhan, pada saat ini kami bersyukur di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, Tuhan menyertai dan melindungi kami. Terima kasih Bapa dalam surga, bahkan kami bersyukur untuk anugerah keselamatan yang Engkau berikan bagi hidup kami. Bapa dalam surga, pada pagi hari ini, di dalam persekutuan kami boleh bersama-sama bersekutu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Bapa, sebelum kami lebih jauh memuji dan memuliakan nama-Mu, kami datang merendahkan hati kami. Kami mengaku kepadamu bahwa kami sering berbuat dosa dan kesalahan, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami yang tidak seturut dengan firman-Mu. Ampuni kami ya Bapa, suci dan kuduskanlah kami, layakanlah kami. Terima kasih Bapa dalam surga, dan saat ini kami menyerahkan ibadah kami. Setiap kuasa-kuasa kegelapan yang mau mengganggu, bahkan merongrong jalannya ibadah kami tolak semuanya itu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja dan menguasai tempat ini, terlebih di dalam hati dan pikiran kami. Setiap jemaat Tuhan yang sudah hadir di tempat ini, dan jemaat Tuhan yang berada di rumah masing-masing, yang mengikuti ibadah secara online, Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa dalam surga. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan naikkan syukur kami. Amin. Berita anugerah, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pembaruan komitmen, mari kita membaca firman-Nya, 10 hukum yang terdapat di dalam Keluaran pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang ke-17 secara bersama-sama. Keluaran pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ketiga hingga yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat.
6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 362, Aku milikmu Yesus Tuhanku. Demikian puji-pujian kita. Saatnya kita akan membuka Alkitab kita sebagai dasar ibadah kita yang terdapat di dalam Matius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-17 sebagai pembacaan firman Tuhan. Matius pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ke-17, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?
Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat penggirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan Ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Nelson Neno MA dengan tema Hamba Tuhan yang Setia. Untuk itu saya mengundang jemaat Tuhan untuk berdiri, dan mari kita sambut firman Tuhan dengan menyanyikan pujian Selidiki Aku. Tersembunyi bagimu, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku telah kulihat kebaikanmu. Kulihat
Mari kita berdoa. Tuhan, inilah hidup kami. Kami ini umat-Mu dan kami ini hamba-hamba-Mu. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang telah memimpin, menyertai dan memperkenankan kami ada hingga saat ini. Lebih daripada itu, Tuhan telah menyelamatkan kami. Pada kesempatan ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mohon Tuhan pimpin berkati kami. Berkati yang mendengarkan baik di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Tuhan berkati, urapi dan berkati hamba-Mu yang menyampaikan. Kuasa iblis setan yang bekerja dengan cara apapun, yang bekerja untuk mengalihkan konsentrasi kami di dalam kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Saat ini kami satukan hati kami. Kami mohon Tuhan sendiri yang lindungi kami dan singkirkan itu, baik dari lingkungan ini, dari tempat ini, terlebih dari ruang hati kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu yang akan terus memperkokoh iman percaya kami. Demikian juga menjadi pedoman untuk kami menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan, agar kami hidup sebagai umat-Mu di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silahkan duduk. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk dapat menikmati persekutuan yang indah, baik yang ada, yang sempat hadir dan mengikuti pelayanan di tempat ini sebagai tim pelayanan. Demikian juga jemaat Tuhan yang mengikuti dari rumah masing-masing. Kita semua bersyukur bahwa Tuhan tetap menolong, menyertai dan memberkati kita sekalian. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini sudah dibacakan bagi kita, yang terambil dari kitab Matius. Jadi Matius ini, kitab Matius merupakan kitab pertama di dalam Perjanjian Baru. Kalau kita perhatikan bagian firman Tuhan ini dengan tema hamba Tuhan yang setia, itu lebih diarahkan, mayoritas mengarah kepada Yesus Kristus. Tetapi saya melihat bagian firman Tuhan ini luar biasa, karena bagian ini menunjuk kepada seorang Yohanes Pembaptis. Dan saya melihat bahwa dari teks yang kita baca pada bagian ini dan teks lain yang berbicara tentang Yohanes Pembaptis menunjukkan bahwa sungguh benar bahwa seorang Yohanes Pembaptis adalah seorang hamba Tuhan yang dijanjikan oleh Tuhan, kehendak Tuhan supaya dia menjadi seorang hamba Tuhan sampai kepada matinya. Kalau kita baca di bagian yang lain mencatat bagaimana Yohanes Pembaptis mati. Dia mati oleh karena ketegasan dia di dalam menyampaikan firman Tuhan, sehingga dia mati dengan cara dipenggal kepalanya. Itu adalah endingnya. Ya, oleh sebab itu hari ini mari kita belajar ada beberapa kualifikasi tentang seorang hamba Tuhan yang setia. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perhatikan dulu dari teks, ya. Di situ dikatakan pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan,
luruskanlah jalan baginya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian ini diceritakan oleh Matius. Ya, jadi Matius yang menulis dengan mengutip nubuat yang disampaikan oleh Yesaya, bahwa ketika Yesaya menyampaikan nubuat ini, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Artinya bahwa Matius mengutip, memperhatikan dari kitab Yesaya, ternyata yang dimaksudkan orang yang disebutkan di dalam ayat ini adalah Yohanes Pembaptis. Ya, ini adalah Yohanes Pembaptis. Dari sini kita menangkap bahwa ternyata Yohanes Pembaptis yang pada konteks ini menjadi seorang hamba Tuhan itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Ya, sudah ditetapkan oleh Tuhan bahwa dia akan menjadi seorang hamba Tuhan yang akan berseru-seru di padang gurun, di padang belantara, untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Sehingga kalau kita perhatikan di dalam peristiwa bagaimana Sakaria, ayah daripada Yohanes Pembaptis bersama ibunya yaitu Elisabeth, dalam pergumulan di masa tua. Makanya kalau kita memperhatikan di peristiwa bagaimana malaikat datang menyampaikan kepada Maria, malaikat datang menyampaikan kepada Sakaria tentang nanti di masa tua mereka. Ya, di Sakaria dengan Elisabeth sudah di masa tua tapi tidak punya anak. Sementara Maria baru bertunangan, dijanjikan untuk punya anak, padahal masih menjaga kesucian hidup. Nah, ini dua hal yang luar biasa berbicara tentang keagungan dan kebesaran Tuhan. Ya, Sakaria dan Elisabeth sudah lanjut usia, dijanjikan untuk punya anak. Maria baru bertunangan, masih menjaga kesucian hidup sebagai seorang gadis, seorang anak perawan. Tetapi malaikat juga datang menyampaikan bahwa mereka punya anak. Maria akan punya anak. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi di sini kita perhatikan bahwa dari teks ini yang ditulis oleh Matius mengutip di dalam kitab Yesaya menunjukkan bahwa Yohanes Pembaptis itu seorang hamba Tuhan yang memang sudah ditentukan, yang memang sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk menjalankan kehendak dan rencana Tuhan melalui hidupnya kepada manusia, kepada orang Israel secara khusus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sampai kepada matinya Yohanes Pembaptis, dia taat menjalankan kehendaknya. Nah, oleh sebab itu mari kita belajar ada beberapa kualifikasi seorang hamba Tuhan yang setia. Yang pertama yaitu mengenal Tuhan dan mengenal dan mempercayai Tuhannya. Sekali lagi, mengenal dan mempercayai Tuhannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian ini terlihat ketika di dalam peristiwa bagaimana dia menyerukan. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-11, di situ dikatakan begini. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih besar daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Kemudian kita perhatikan di dalam ayat yang ke-13-14. Di situ dikatakan, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Jadi
Tuhan Yesus yang datang kepada Yohanes supaya Yohanes Pembaptis ini membaptisnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari urutan kelahirannya, Yohanes lahir lebih duluan. Jadi kalau kita baca, setelah Elizabeth itu hamil 6 bulan, kemudian malaikat Gabriel datang kepada Maria, kemudian menyampaikan bahwa itu sepupumu itu sekarang ini sedang hamil di bulan yang ke-6. Jadi memang mereka masih ada hubungan keluarga. Tetapi Yesus Kristus dari keturunan Daud, kemudian Yohanes Pembaptis keturunan imam. Nah, di sini kita perhatikan, kendati pun Yohanes Pembaptis ini dia lahir lebih duluan, tetapi dia mengenal, dia tahu, mengenal Tuhan dan mempercayainya. Sampai dia bilang apa? Sampai melepas, ya, untuk melepaskan kasutnya pun saya tidak layak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau hamba manusia, mungkin dia berkata seperti itu hanya supaya tidak dibunuh. Karena memang hak dia sebagai hamba, sebagai manusia itu sudah dicabut hanya sebagai seorang hamba, dan hamba tidak lebih, akan pernah lebih daripada Tuhan. Tetapi di sini kita belajar, kita melihat bagaimana seorang hamba ia mengenal Tuhan dan mempercayainya. Dia percaya, kesadaran inilah yang membuat dia terus membaktikan hidupnya. Kesadaran inilah yang membuat dia bangga untuk tetap menghambakan diri kepadanya. Sekali lagi, yang pertama, dia harus mengenal Tuhan dan mempercayainya. Yang kedua, kualifikasi seorang hamba Tuhan yang setia adalah mengetahui kehendak dan mengetahui kehendak Tuhannya dan melaksanakannya dengan sabar dan setia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perhatikan bagaimana Yohanes Pembaptis berseru dengan tegas. Bahkan bagian ini kalau kita ngomong kepada sesama kita, ya, bisa marahnya bukan main. Kenapa? Kita perhatikan, begitu orang datang, orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi datang, dia bilang, hai kamu keturunan ular beludak. Padahal orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka bangga, mereka menjadi keturunan Abraham. Dan mereka, kalau kita baca di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-8, mereka bilang, bagaimana engkau berkata kami harus dimerdekakan? Kami keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba bagi siapapun. Bagaimana engkau harus berkata bahwa kami harus dimerdekakan? Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka sangat bangga karena menjadi keturunan Abraham. Tetapi Yohanes berkata dengan tegas di dalam ayat yang ke-7. Di situ dikatakan, tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Menyampaikan firman Tuhan dengan tegas, dengan keras kepada orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. Sementara mereka bangga, mereka keturunan Abraham, mereka orang merdeka. Tetapi dia mengatakan, kamu keturunan ular beludak. Bapak Ibu Saudara, di terjemahan lain itu dikatakan anak-anak ular.
Tetapi karena seorang hamba Tuhan yang setia mengetahui kehendak Tuhannya, sehingga dia melaksanakannya dengan setia apapun resikonya, apapun konsekuensi yang akan diterima. Oleh karena apa? Oleh karena dia tahu ini kehendak Tuhan dan dia harus menjalankan itu dengan sabar, dengan setia untuk menerima resiko apapun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya merenungkan bagian firman ini membuat saya gentar untuk terus belajar. Semakin hari belajar untuk mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan pribadi saya. Semakin hari belajar untuk mengerti kehendak Tuhan termasuk di dalam gereja kita, di dalam pelayanan kita sebagai tim pelayanan yang Tuhan beri kesempatan bagi kita untuk melayani. Semakin hari semakin kita bergumul untuk mengerti kehendak Tuhan yang kita percaya. Sehingga atas dasar pengertian itulah kita tahu ini kehendak Tuhan. Kemudian kita laksanakan itu dengan sabar. Kita laksanakan itu dengan setia. Karena kalau kita tahu ini kehendak Tuhan, mau ada yang halangi, kita tetap mohon pimpinan penyertaan Tuhan untuk laksanakan. Tidak ada yang mendukung. Kalau kita tahu ini kehendak Tuhan, maka kita akan tetap laksanakan. Ini akan menjadi kekuatan bagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai rekan, diaken, pengurus komisi, sebagai umat Tuhan. Bagian firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita. Manakala kita mengerti, kita tahu bahwa itu kehendak Tuhan, maka kita akan tetap menjalankan itu. Yang ketiga, kualifikasi seorang hamba Tuhan yang setia: terus memiliki sikap rendah hati dan meninggikan Tuhannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam teks yang lain ketika Yohanes tampil dan menyampaikan ini, orang tanya kepada dia, apakah engkau seorang nabi? Bukan. Apakah kau Nabi Elia? Bukan. Apakah engkau Nabi Yeremia? Bukan. Apakah engkau Mesias itu? Bukan. Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Sikap rendah hati. Dengan rendah hati, kendati pun dia melakukan hal dengan suara yang lantang dan menyampaikan kebenaran, kemudian orang datang menyerahkan diri untuk dibaptis, tetapi dia berkata, aku hanyalah suara orang yang berseru di padang gurun. Memiliki kerendahan hati. Semakin dia rendah hati, semakin dia meninggikan Tuhan yang dia layani, semakin dia merendahkan diri, semakin dia mengagungkan kebesaran Tuhan yang dipercayanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian ini mengingatkan kepada kita, siapapun kita, ketika Tuhan menyatakan kehendaknya melalui kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan, jangan kita meninggikan diri, jangan kita sombong dan merendahkan orang lain. Karena sesungguhnya kita hanyalah hamba Tuhan yang Tuhan berkenan untuk memakai kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kualifikasi hamba Tuhan yang setia yang keempat adalah memprioritaskan kebesaran Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, poin ini sangat penting. Kenapa? Karena dari kebenaran-kebenaran yang dia sampaikan, dengan keberanian yang dia sampaikan untuk menegur, yang akhirnya membawa dia kepada kematian dengan cara dipenggal. Ini oleh karena dia memprioritaskan kebesaran dan kebenaran Tuhan yang harus dia sampaikan. Sehingga resikonya seperti apa, sampai dia di penjara,
kemudian dengan cara licik. Ya, ketika ulang tahun Raja Herodes, kemudian datanglah seorang gadis yang menari, buat hati raja itu senang. Kemudian raja tanya, ini anak siapa ini? Ini buat hati senang. Hati senang ini saya mau kasih separuh dari istana, apa yang dia minta saya kabulkan. Ini luar biasa ini. Saya tidak tahu kalau bahasa seperti ini keluar dari seorang pimpinan. Kemudian anak itu datang, ya. Kemudian tanya, ini saya mau minta apa ya? Tidak minta harta kekayaan, karena kebencian akhirnya minta kepala Yohanes Pembaptis. Maka di situ Injil mencatat bahwa kendati pun dengan hati yang sedih, tetapi akhirnya karena bahasa itu sudah terdengar. Ini bahayanya perkataan bahasa yang kita sampaikan, terjebak, ya. Karena apa yang dia minta begitu sudah disebutkan kepala Yohanes Pembaptis, mau tidak mau harus tetap diserahkan. Dan itulah bagian bagaimana dia memprioritaskan Tuhan yang dipercaya, yang dilayani, untuk meninggikan, menyampaikan kebenaran sampai berakibat kepada kematian dengan cara seperti itu, terlepas daripada kehendak Tuhan. Tetapi saya melihat inilah prioritas. Bagaimana seorang hamba Tuhan memprioritaskan Tuhan, memprioritaskan kebesaran Tuhan daripada dirinya sendiri, sampai mati pun dia tidak peduli dengan hidupnya. Bapak Ibu, bagian ini mengingatkan kepada kita sebagai hamba Tuhan, mari kita konsisten dengan panggilan pelayanan bagi kita. Sebagai umat Tuhan, mari kita terus mengiring Tuhan apapun yang akan terjadi, karena kita tetap memprioritaskan Tuhan kita. Kiranya kesusahan, penderitaan tidak akan menggeser kita daripada iman kita kepada Tuhan. Amin. Rasul Paulus berkata, siapakah yang dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus? Mautkah? Kelaparankah? Penderitaankah? Aniayakah? Kematiankah? Itu tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Bagian ini harus menjadi landasan keyakinan kita, sehingga di dalam kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan, mari kita tetap memprioritaskan Tuhan, apapun tantangan dan kesulitan yang kita hadapi. Dan yang terakhir, ia sadar bahwa dirinya adalah hamba yang harus meninggikan Tuhannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak hamba yang mau menjadi naik derajat. Tetapi kita belajar bagian ini, bagian yang penuh kesadaran. Kesadaran apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis ini menyadarkan. Dia lakukan ini, dia sadar, dan kesadarannya inilah yang terus menjadi teladan supaya kita sadar bahwa kita adalah hamba yang harus meninggikan Tuhan. Sehingga jangan kita mengambil, jangan kita merebut apa yang punya Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hamba Tuhan yang sejati bukan hanya terbatas pada orang-orang yang telah membaktikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Hamba Tuhan yang sejati adalah setiap kita yang telah mendapatkan anugerah Tuhan, kemudian seumur hidup kita di dalam dunia ini kita baktikan hidup kita untuk melayani Tuhan, yaitu mengenal dan mempercayai Tuhan. Kita tahu kehendak Tuhan, kemudian kita laksanakan dengan setia. Kadang-kadang orang berpikir hamba Tuhan yang hebat itu karena melakukan mujizat, melakukan kegiatan yang besar.
Tidak. Setiap kita dipanggil oleh Tuhan diselamatkan, dan Tuhan berikan tanggung jawab kepada kita dengan kadar sesuai dengan yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Oleh sebab itu jangan kita rasa minder. Saya hanya bisa ini, saya hanya bisa ini, saya hanya bisa ini. Ketika itu yang bisa kita lakukan, kita sadar bahwa mungkin itulah yang Tuhan beri bagi kita. Dengan demikian, Anda dan saya, kita semua adalah hamba Tuhan yang sejati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Firman-Mu yang kami renungkan, kami belajar dari seorang Yohanes Pembaptis untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang setia. Tuhan, selama Tuhan berkenan bagi kami untuk hidup di dalam dunia ini, sertai kami ya Tuhan, supaya kami hidup sebagai umat-Mu, sebagai hamba-hamba Tuhan yang setia, supaya kami dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, berkati setiap kami yang mendengarkan, baik di dalam gedung ini ataupun di rumah masing-masing. Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang sudah disampaikan. Jemaat Tuhan, saya undang untuk berdiri. Mari kita menyatakan pengakuan iman rasuli kita secara bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan disilakan duduk kembali. Kita akan masuk di dalam doa syafaat, dan doa syafaat ini akan dipimpin oleh penginjil Wiwi Parintak. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh Tuhan berkumpul memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan saat ini Tuhan. Kami boleh beribadah bersama-sama walaupun tempat kami berbeda masing-masing, tetapi kami percaya bahwa itu tidak mengurangi sukacita kami di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa saat ini, kiranya Tuhan urapi dan melawat kami, sehingga kebenaran firman Tuhan yang baru saja kami dengarkan dapat mengubah hidup kami, dapat boleh merubah cara hidup kami yang sia-sia, merubah cara hidup kami yang salah Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan dalam hidup kami dapat berkenan di hadapan Tuhan dan selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, melalui kesempatan saat ini kami berdoa menyerahkan untuk jemaat-Mu
yang sedang mengalami sakit penyakit. Kiranya Tuhan menyembuhkan mereka, memulihkan mereka, angkat setiap sakit penyakit sehingga mereka kembali kuat dan berkumpul bersama-sama dengan keluarga untuk dapat memuji memuliakan nama Tuhan. Khususnya kami berdoa menyerahkan untuk proses pemulihan Ibu Pipit pasca operasi. Tuhan tolong memulihkan hamba-Mu ini sehingga apapun yang dialami saat ini Tuhan, kami berdoa biarlah uluran tangan kuasa-Mu menjamah dan menyembuhkan, memulihkan hamba-Mu ini dapat pulih kembali sehat untuk dapat melayani dan memuliakan Tuhan. Terima kasih pada kesempatan ini juga kami berdoa menyerahkan untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun maupun yang berulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan menolong mereka, kiranya Tuhan menyertai mereka sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, bertumbuh dalam kasih Kristus. Berdoa juga saat ini Tuhan untuk keluarga, pekerjaan, bahkan pendidikan yang sedang ditempuh oleh jemaat-Mu. Bahkan juga kami berdoa menyerahkan untuk jemaat Tuhan yang sedang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan membuka jalan sehingga memperoleh pekerjaan yang tepat untuk dapat mengabdi. Melalui pekerjaan ini Tuhan, dia boleh mengabdi kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kesempatan juga ini kami berdoa bersama-sama saat ini menyerahkan untuk para misionaris yang mengabarkan Injil di seluruh dunia ini Tuhan. Kiranya Tuhan menolong mereka, mengurapi mereka, memakai mereka dan menyertai mereka dengan tanda-tanda heran dalam meneguhkan setiap kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami berdoa memberkati hamba-hamba Tuhan di dalam menyampaikan, memberitakan firman-Mu yang benar Tuhan. Tuhan tolong mereka, bimbinglah mereka, mampukan mereka sehingga mereka mampu dengan kekuatan daripada-Mu untuk membimbing Tuhan jemaat-Mu untuk hidup di dalam iman dan bertumbuh dalam iman mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Pada kesempatan saat ini juga kami berdoa menyerahkan untuk Tuhan kondisi dunia yang sedang menghadapi pandemi virus corona. Tuhan, kami mohon perlindungan-Mu. Tuhan, dari pandemi ini yang hampir Tuhan menyeluruh ke seluruh dunia. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan menolong, melindungi bangsa kami, menjagai bangsa kami ini Tuhan. Dan juga bagi mereka yang terdampak Tuhan secara ekonomi akibat dari pandemi ini, kiranya Tuhan menolong mereka, memampukan mereka untuk tetap bertahan di dalam kehidupan mereka Tuhan. Dan Tuhan menjamah, menyembuhkan mereka yang merupakan korban dari pandemi virus ini Tuhan. Tuhan memulihkan, menyembuhkan sehingga mereka boleh kuat melewati semuanya ini. Khususnya bagi para medis, dokter Tuhan. Tuhan memampukan mereka, melindungi mereka dari terpaparnya virus corona. Sehingga mereka tetap kuat dan sehat di dalam melayani masyarakat yang ada Tuhan. Tuhan berkati mereka, pakai mereka sebagai alat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini juga kami berdoa untuk keberadaan bangsa kami Indonesia yang kami cinta ini. Kami bersyukur untuk Bapak Presiden yang nasionalis. Kami bersyukur Tuhan Engkau dapat menetapkan hamba-Mu ini untuk dapat menjadi pemimpin bagi bangsa ini. Kami mendukung hamba-Mu dalam doa. Tuhan memampukan dia, memberikan hikmat kebijaksanaan dalam setiap keputusan yang diambil. Sehingga melalui kepemimpinan Bapak Presiden Tuhan, Indonesia bisa mengalami pemulihan demi pemulihan. Dan Kau mengizinkan biarlah kasih karunia-Mu turun atas hidup hamba-Mu Tuhan. Anugerah-Mu di mana hamba-Mu bisa juga merasakan, mengalami Tuhan kehidupan, kepercayaan untuk melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidupnya. Lalu Yesus yang telah mati bagi seluruh manusia ini. Terima kasih Bapa di sorga. Pada kesempatan ini juga kami berdoa Tuhan, menyerahkan untuk keamanan bangsa ini Tuhan. Kami mohon kepadamu kiranya Engkau melindungi, menjagai Tuhan dalam pergumulan bencana yang hari ini sedang dihadapi. Tuhan, baik bencana gempa, banjir, Tuhan tolong melindungi, menjagai bangsa kami ini di dalam kasih Kristus, sehingga bangsa ini tetap bersatu di dalam kebinekaan Tunggal Ika Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga.
Kami bersyukur dan lebih dari itu Tuhan, lawatan-Mu terjadi secara besar-besaran bagi bangsa Indonesia. Mengalami dan melihat bagaimana Tuhan bekerja. Yesus yang telah mati bagi seluruh umat manusia datang ke dalam dunia ini bagi seluruh Tuhan umat manusia. Dan kami merindukan hari itu terjadi, di mana Tuhan pergerakan Allah yang luar biasa melalui gereja-gereja-Mu sebagai lembaga yang telah Tuhan tetapkan ada di dalam muka bumi ini. Tuhan pakai, bangkitkan gereja-Mu untuk dapat menjadi terang bagi bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa menyerahkan juga untuk setiap para orang tua, pergumulan para orang tua Tuhan di dalam mendidik anak-anak mereka. Tuhan, kami berdoa mampukan dengan hikmat kebijaksanaan-Mu sehingga orang tua Tuhan dimanapun berada dimampukan untuk dapat membimbing, mendidik anak-anak mereka hidup takut akan Tuhan, sehingga bangkitlah sebuah generasi yang hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya bahwa Tuhan sedang melakukan hal-hal yang luar biasa bagi bangsa, bagi dunia ini Tuhan. Melalui setiap peristiwa yang terjadi, kami percaya nama Tuhan akan dimuliakan. Kau janji-Mu tetap ya dan amin Bapa. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, syukur kami yang kami bawa kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kita sambil mengingat firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-7 hingga yang ke-8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Maleakhi 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 427, ku suka menuturkan. Cerita Tuhan Yesus
Doa persembahan oleh Gloria Pakpahan. Kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu kepada setiap kami pada hari ini. Bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami bisa beribadah bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Bahkan kami juga mengucap syukur Engkau sudah memberikan kami berkat yang berkelimpahan kepada kami. Saat ini kami juga memberikan yang terbaik kepada Engkau. Kiranya Engkau menerima persembahan kami. Dan kami juga berdoa agar lewat persembahan yang telah kami berikan ini bisa memperluas, memperbesar pelayanan untuk memuji muliakan nama-Mu ya Bapa. Bahkan juga Engkau memberkati pengurus-pengurus yang mengelola setiap keuangan yang ada agar mereka bisa mengelola keuangan ini dengan baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, kami bersyukur untuk segalanya. Ini doa dan ucapan syukur kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang kita semua untuk berdiri. Mari kita saling memberikan salam kasih satu dengan yang lain sambil mengikuti protokol kesehatan dengan memuji nama Tuhan. Sungguh alangkah baiknya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan memuji nama Tuhan Doksologi Kidung Jemaat 413, Tuhan pimpin anakmu, dan doa berkat kembali oleh Pendeta Nelson Neno.
ulangi di refnya, Tuhan pimpin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing, kita akan mengakhiri ibadah ini. Untuk itu, sebelum kita kembali dan melakukan setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pergilah ke dalam dunia dengan damai, milikilah keberanian untuk mempertahankan apa yang benar, dan lakukanlah yang baik yang dikehendaki Tuhan kepadamu. Tapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kebaktian pada siang hari ini diakhiri di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini, saya selaku hamba Tuhan, Gembala Sidang, dan rekan-rekan hamba Tuhan, diaken dan pengurus komisi, juga tim pelayanan yang hari ini hadir di gedung ini melakukan pelayanan, mengucapkan selamat hari Minggu kepada kita sekalian, dan juga selamat hari Minggu kepada Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang mengikuti pelayanan atau ibadah kita secara virtual. Tuhan Yesus kiranya menyertai dan memberkati kita sekalian. Shalom.